Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Di tengah pandemi kali ini, kita memang tidak bisa melakukan kuliah secara offline. Jadi kita hanya bisa melakukannya secara online termasuk presentasi kali ini. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Galia Alfiatina Kosasi, lalu ada teman saya bernama Serunia Nisa, dan satu lagi itu Cindy Yolanda. Kita bertiga akan menjelaskan tentang istinbat. Nah, istinbat sendiri menurut istilah ialah lafaz yang tidak memandang atau pada hakikatnya itu lafaz itu tanpa adanya batasan, seperti batasan dalam jumlah maupun sifatnya. Lalu ada contohnya dalam surat Mujadilah ayat ke-58. Jadi di dalam surah tersebut tidak tertera batasan-batasan seperti apa-apanya, seperti itulah. Lalu ada pengertian muqayyad. Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, syarat maupun syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Misalkan pada surat An-Nisa ayat ke-92, contoh lafaz tersebut muqayyad yang dibatasi dengan sifat. Lalu ada juga muqayyad yang dibatasi dengan syarat dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat ke-187 dibatasi dengan batasan lain, yaitu tentang ibadah puasa yang menganjurkan untuk berbuka puasa pas azan maghrib, tapi kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa semalaman. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dibahas dan diteruskan oleh saudari Serunia Nisa Manusakarti. Terima kasih. Ya, bismillah, saya akan melanjutkan dari presentasi Galia Alfiatina. Dan sekarang kita akan membahas tentang hubungan mutlak dan muqayyad. Nah, telah disepakati bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya itu sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Nah, misalnya Quran Surah Al-Maidah ayat 5, yang darah, yang artinya darah yang disebutkan di atas itu adalah bersifat mutlak. Nah, oleh karena itu pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut itu disesuaikan dengan pengertian darah muqayyad dalam surah Al-An'am ayat 6. Nah, oleh karena objek kedua lafaz tersebut itu adalah sama, yaitu darah, jadi hukum keduanya itu sama-sama diharamkan gitu. Maka pengertian lafaz yang mutlak itu tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Dengan demikian, darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir gitu. Nah, dalam ayat kedua ini tuh budak disebutkan secara mutlak, sedang pada ayat pertama disebutkan secara muqayyad, yakni budak yang beriman. Nah, pengertian lafaz yang mutlak dalam ayat ini itu tidak dapat disesuaikan dengan lafaz muqayyad dalam ayat di atas. Nah, karena faktor yang menyebabkan wajibnya membayar kafarah berbeda, dalam ayat kedua faktor yang menyebabkan wajibnya kafarat adalah zihar, sedang dalam ayat pertama adalah pembunuhan. Terus, nah walaupun begitu, akibat hukum keduanya itu adalah sama, yaitu sama dengan artinya kayak memerdekakan budak. Nah, dengan demikian kafarat zihar adalah dengan qayyad yang beriman. Nah, mutlak ialah
lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu, apa menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Jika hukum dan objek lafaz mutlak sama dengan lafaz muqayyad, maka disesuaikan dengan yang muqayyad. Tetapi jika keduanya berbeda dengan segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian mujmal. Nah, secara etimologi, al-mujmal itu adalah global atau tidak terperinci. Nah, secara umum dan keseluruhan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Nah, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa redaksi yang diberikan bahwa beberapa ahli usul berikut ini. Nah, pertama ada menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya itu tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri. Nah, melainkan melalui penjelasan dan pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama usul fikih, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Nah, lafal mujmal ini jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya terbagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama, ada lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui, atau dengan kata lain itu mustaq. Nah, yang kedua itu adalah lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus, teknis, dan hukum yang dikehendaki syar'i, seperti kata-kata sholat, zakat, haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini tuh sudah umum dan digunakan oleh mereka. Namun kemudian syariat datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum. Nah, yang ketiga itu lafal yang maknanya asing digunakan. Seperti misalkan dalam kata. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Yolanda. Sekian dari saya. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh Cindy Yolanda. Nah, sekian dari saya. Nah, dalam rangka memberikan penjelasan inilah sebenarnya merupakan tujuan Allah mengutus Rasulullah kepada umat manusia, terlebih kepada umat Islam, sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 44 dan 64, yang artinya, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat 44. Kemudian ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, untuk materi yang terakhir ada pengertian zohir dan mu'awwal. Untuk yang pertama, zohir adalah suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu, pendengar langsung mengerti apa maksud tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk lain. Zohir menurut istilah fuqaha adalah suatu keraguan-raguan di antara dua perkara dua lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Maksudnya adalah suatu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa salah satu maknanya artinya lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut daripada makna lainnya. Al-Bazdawi memberikan definisi zohir sebagai berikut: suatu nama bagi perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri.
Untuk yang kedua, muawwal. Menurut kamus istilah fikih adalah memindahkan makna lafaz zohir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Pengertian muawwal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, muawwal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan pengguna secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.